Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil ma'i wan nari wal dhari wal ardh wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi yang maha Ghafur dan maha suci, berkat kemudahannya pada hari ini kita berkenan diberikan izin untuk mengikuti prosesi pelantikan pengurus KWB Kecamatan Tanjung Sari dan pengurus KWB Desa se-Kecamatan Tanjung Sari. Untuk itu, pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama membacakan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati. Berkat perkenannya kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin sehingga dapat bersilaturahmi pada kesempatan yang berbahagia. Salawat dan salam semoga senantiasa dilipat curahkan dengan alam habibana wa nabiyana Ali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita semuanya diakui sebagai umat beliau sehingga berharap untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum KWB Kabupaten Bogor, Bapak Haji Dace Supriyadi SH MSI. Yang kami hormati jajaran pengurus KWB Kabupaten Bogor. Yang kami hormati aparatur pemerintah Kecamatan Tanjung Sari atau yang mewakili. Yang kami hormati jajaran calon pengurus KWB Kecamatan Tanjung Sari dan tingkat desa se-Kecamatan Tanjung Sari yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan, membacakan susunan acara pelantikan pengurus DPC Kerukunan Warga Bogor atau KWB Kecamatan Tanjung Sari dan pengurus KWB tingkat desa se-Kecamatan Tanjung Sari masa bakti 2023-2028 pada hari ini Jumat 16 Juni tahun 2023 bertempat di Wisata Alam Barokah Kampung Ngece Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor. Semoga acara pelantikan ini dapat berlangsung dan hikmah dan penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala syahadin nasabi rasulillahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa bihamdihi wa bimajidah ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wal karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil birri wal taqwa rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan min al-wala fa inna risaka
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Karukunan Warga Bogor, Kabupaten Bogor, Bapak Haji Dace Supriyadi, SHMSI. Yang kami hormati jajaran pengurus KWB Kabupaten Bogor, tak lupa sahabat kami, banyak sekali di sini para tokoh ya, para senior saya di sini yang masuk ke dalam jajaran pengurus kecamatan KWB Kecamatan Tanjung Sari beserta seluruh calon pengurus dari mulai tingkat kecamatan sampai ke desa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah akhirnya terlaksana juga ya Bu ya, pelantikan yang kita nantikan, yang kita tunggu, yaitu pengurus jajaran pengurus kecamatan sampai desa Kecamatan Tanjung Sari. Ini luar biasa ya Bu ya, hari ini hujan dari pagi mungkin di sini ya, tapi ini anugerah. Ini adalah mengawali kinerjanya KWB, mengawali pelantikan ini dengan diiringi dengan hujan. Hujan itu tanda berkah ya, keberkahan. Mudah-mudahan KWB di Kecamatan Tanjung Sari itu semakin jaya, semakin aktif, semakin kuat, dan semakin bermanfaat dan bermartabat khususnya untuk Kecamatan Tanjung Sari. Bapak Ketua dan teman-teman semuanya, kami laporkan pada hari ini, mohon maaf memang saya tidak maksimal untuk Kecamatan Tanjung Sari ini. Mohon izin Pak Ketua, karena kebetulan kami pun saya pribadi sebagai pengurus partai, kami ditugaskan untuk mencari calon perempuan untuk memenuhi kuota 30% di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi alhamdulillah baru hari ini selesai. Jadi alhamdulillah karena kami punya sekretaris yang handal ya, Pak Geri dengan Pak Sugiono. Jadi alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti secara panjang lebar oleh Bapak Ketua akan disampaikan apa itu KWB. Kami hanya menyampaikan saja bahwa inilah pengurus-pengurus kecamatan sampai ke tingkat desa. Mudah-mudahan ini tidak hanya sampai di sini dilantik aja ya Pak ya. Ya kita akan terus bersilaturahmi, mungkin dari jumlah dan dari mulai tingkat kecamatan sampai ke desanya nanti akan disampaikan oleh nanti calon ketua terpilih, mungkin itu saja. Jadi tidak panjang lebar yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, titip pesan mungkin ya, karena ini sudah masuk ke tahun politik ya Bu ya Bapak. Mungkin ini kesempatan bagi yang ingin berkontestasi, ini adalah suatu rebutan ya bagi teman-teman kami yang memang ada di luar sana gitu ya. Makanya kita tetaplah, walaupun kita beda warna, beda pilihan, kita tetap bahwa KWB adalah rumah kita, rumah kedua kita. Dan sekali lagi saya pun berbangga hati karena Bapak Ketua kita itu adalah calon dari wilayah 2, mungkin nanti secara gamblang Pak Ketua juga akan menyampaikan.
Terima kasih dari saya kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara siap menjadi pengurus KWB? Apakah saudara siap untuk melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KWB? Baik. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 16 Juni 2023, berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Cabang Perguruan Bogor Kabupaten Bogor nomor 029 tanggal 16 Juni 2023, saya Ketua Kerukunan Warga Bogor DPC Kabupaten Bogor dengan ini melantik ketua dan pengurus KWB Kecamatan dan ketua dan pengurus desa sekecamatan Tanjung Sari periode 2023-2028. Semoga para ketua dan pengurus KWB kecamatan dan desa sekecamatan Tanjung Sari siap menegakkan kebenaran dan bertanggung jawab terhadap organisasi masyarakat maupun daerah. Saya percaya dan insya Allah bahwa saudara-saudara sekalian mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan pengabdian ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua. Selesai. Penandatanganan berita acara. Sekaligus penyerahan SK dan patakan. Satu-satu dipanggil ya. Baik, mana? Pertama desa. Nur kecamatan dulu. Pengurus Kecamatan KWB Kecamatan Tanjung Sari periode atau masa bakti 2023-2028. Ketua Jajan Rustala SPD MM. Sini Pak. Salaman, salaman. Ya. Baik, Pak Jajan Rustala SPD MM, Ketua KWB Kecamatan Sari dengan Wakil Ketua 1 Bapak Makmur SPD MMPD, Wakil Ketua 2 ya Bapak Haji Ujang Acu MPDI, Sekretaris Bapak Yana Warsini Priyata MPDI,
Bendahara Akifah Natsir MPD, bidang organisasi Saifullah SPDI, bidang kesenian dan budaya Raden Dadan Jasana SPD, SPDI MNPD, bidang keagamaan M. Jumrotul Latif SPDI, bidang pendidikan dan kesehatan Oni Siti Holisa Bu Onisi Holisa MPD, Ibu Ella Masula SPDI, bidang ekonomi dan koperasi Ibu Uci Sunyati, bidang pemuda dan olahraga Pak Hendra, bidang lingkungan hidup dan pariwisata Dina Ramdhani Nur Saleh SIP, bidang humas Nana Surena. Itulah susunan kepengurusan KWB Kecamatan Tanjung Sari masa bakti 2003-2008. Selanjutnya kita panggil pengurus perwakilan yang akan disampaikan apa yang diwakili oleh ketua desa masing-masing. Kita panggil desa Desa Tanjung Sari. Bapak Sari tidak dipersilakan. Siap-siap untuk yang kedua, Desa Pasir Tanjung. Pasir Tanjung, Desa Pasir Tanjung, Dara Daden Nidul Alwan. Yang ketiga siap-siap Desa Sukarasa, ketuanya Diana Mulyana. Yang kedua Pasir Tanjung, maknya langsung ya. Sukarasa. Pasir Tanjung itu disebutin. Udah kan tadi Pasir Tanjung sudah. Pasir Tanjung. Oke. Pasir Tanjung sudah. Desa Sukarasa, Bapak Yana. Sirnarasa. Oh, Sirnarasa. Ini saya panggil Sukarasa. Ini susunannya. Oke, Sukarasa aja dulu. Sukarasa cari Sukarasa. Orang yang udah terdepan. Ini Sukarasa ini. Ada Pasir Tanjung. Ya, Pasir Tanjung Pak. Oke. Desanya dia langsung panggil desanya. Sekarang Desa Sirnarasa. Silakan maju ketua Desa Sirnarasa. Sana ya. Desa Sirnasari. Kami undang ke depan untuk Ketua Desa Sirnasari. Selanjutnya kami undang ke depan Desa Antajaya. Dibuka. Selanjutnya kami undang Desa Selawangi. Selawangi. Aduh api. Senior. Selanjutnya kami undang Ketua Desa Tanjung Rasa. Besar nih pembesar. Panglima. Oke, tadi buka Pak. Siap. Panglima Jiasya. Kalimantan. Nah, ini aslinya nih. Amo, Bantah. Selanjutnya kami undang ke depan Ketua Desa Buana Jaya.
Selanjutnya kami undang ke depan Ketua Desa Cibadak. Selanjutnya kami undang ke depan Ketua Desa Sirnarasa. Syarif udah maju. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini dengan hujan yang rintik-rintik dari pagi kita dengan seperti ini mudah-mudahan menandakan keberkahan bagi organisasi kita semua, amin. Kita pada sore hari ini tentunya sudah melaksanakan atau ikuti rangkaian kegiatan dari berbagai kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga sampai ini menyampaikan sepatah dua patah kata sebutan. Lanjut, kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, alhamdulillah. Ini bisa kumpul di tempat ini, saya yakin mendapatkan pahala, amin. Karena langkah kita dihitung oleh Allah mulai dari rumah sampai ke tempat ini. Nah, ini menandakan nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua DPC Karukunan Warga Kabupaten Bogor, Bapak Haji Dace Supriyadi SHMSI beserta jajarannya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang dimana saya juga kepengurusan lama dari Kabupaten Bogor itu ada beberapa yang tahu, kenal, termasuk Ibu Nila dan lain sebagainya, termasuk yang saya nanti Pak Ketua itu Pak Romilus tidak ada ya? Ada tidak? Siap. Ada ini. Wah, luar biasa. Siap Pak Romilus. Saya nunggu dari tadi. Nah, ada ini Muhammad. Terima kasih Pak Romilus ya. Mohon maaf. Izin Pak, saya bicara di depan nih. Ini yang saya hormati para pengurus yang barusan dilantik, ketua saya sendiri ya. Berarti jajaran pengurus Kecamatan Tanjung Sari beserta ketua pengurus desa beserta jajaran yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan sepatah dua patah kata dari ketua pengurus yang lama yang diwakili oleh Pak Yana ya. Kebetulan memang sudah tahu semua lah di Kecamatan Tanjung Sari bahwa pengurus yang lama adalah Bapak Dr. Anes Marwan Abdul Haris Maswan, Abdul Haris Maswan SSI SSMSI ya kagok kita enggak disebut teh Marwan tapi Maswan ijazah kan pernah saya tanya Marwan Maswan salah nulis di ijazah Maswan gitu. Oh berarti Maswan. Oke, pengurus lama menyampaikan bahwa tadi memang katanya mungkin gaulnya kurang, tetapi bukan berarti sekarang itu ingin sama seperti dulu, ingin gaulnya lebih gitu, apalagi momen-momen ini. Bahkan dulu pernah ketua DPC menyampaikan ke saya, loh Pak Jadang kan ya, ampun aja urusan lama. Tetapi saya bukan berarti ingin, tidak, mangga teh tehi, digelaukan hukum di belakang. Tapi pada saat ini sekarang saya tiba-tiba mohon maaf ya, dimohon oleh keseluruhan tingkat kecamatan ketua DPC, ketua di Kecamatan Tanjung Sari.
Cek saya bingung ya, saya apa? Saya karena jabatan banyak. Misalnya saya juga banyak. Tanya Pak Milus di BMBS yang ketua di kecamatan, pasti dengan Pak Agus Rianto ya Pak Kamis. Sampai saat ini, belum lagi sekarang saya sama juga di LSM, di media Intel Media ini. Kemudian kepala desa, ketua yayasan, lupa bisa dah, bisa kayak itu dipangkat ke semahi ya. Coba. Tetapi tidak jadi masalah kalau memang dimohon, diinginkan oleh seluruh lapisan warga masyarakat, khususnya kecamatan Tanjung Sari dan rekan-rekan saya yang ada di desa-desa ini, mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan amanah ini. Amin. Karena di organisasi kemasyarakatan ini, kalau kita begitu rengkol dengan nominal, saya rasa tidak ada. Betul tidak? Kalau tidak ada keinginan, keikhlasan, ketulusan, kesucian hati kita, ini saya rasa tidak akan berjalan. Kalau kita melihat kegiatan seperti ini, melihat jadi mudah-mudahan kita dengan ikut di dalam Karukunan Dua Bogor ini, semuanya kita bisa mencari solusi yang terbaik sehingga kita bisa menggali potensi, bisa berjalan dengan lancar sehingga gagasan-gagasan dari seluruh stakeholder yang terkait di KWB ini kita bisa melaksanakan, kita bisa mengimplementasikan sehingga nanti tujuan yang baik ini mendapatkan barokah dan makbul dari Allah SWT. Amin. Nah ini saya rasa tidak akan begitu banyak, insya Allah di lain kali nanti ketika ada acara-acara sambutan khusus kita akan bedahlah, termasuk visi misi saya ingin pelajari dulu karena nanti juga ini akan lebih dibeberkan oleh Pak Ketua KWB Kabupaten. Insya Allah kita semua akan paham maksud, tujuan, arah visi dan misinya, kita dengarkan semua lah oleh Ketua, karena Ketua yang menggagas. Kalau saya baru dilantik belum bisa ke visi dan misi, hanya bisa baca saja, menjelaskan belum, karena takut salah. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, hari ini kita dibaringin hujan. Biasanya hujan sore, kadang hujan jam 1 jam 2. Ini terus. Nah ini mungkin salah satu keberkahan buat kita. Ya, jadi sekaligus menguji ketika teman-teman dari Buanajaya, dari Sinasari yang jauh-jauh, gerimis begini, alhamdulillah masih bisa hadir. Artinya ada perhatian terhadap kepengurusan KWB. KWB, Karukunan Warga Bogor itu berdiri pada tanggal 23 Juni tahun 1998. Sudah dewasa. Sudah berapa tahun? 25 tahun. Ya, 23 Juni 2019. Setelah reformasi, berdiri didirikan oleh tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bogor. KWB ini bukan partai, tapi KWB ini adalah merupakan wadah berhimpun rakyat Bogor, wadah penampung dan penyalur aspirasi rakyat Bogor. Itu KWB, bukan organisasi yang gagahan, senang ugal-ugalan, bukan. Kita dibelenggu oleh yang namanya kerukunan, rukun. Artinya ketika ada orang yang ribut-ribut, kita punya kewajiban untuk merukunkan, bukan nambah gitu, ayo ikut. Kalau urusan demo, ya pengaruh itu demo itu benar. Kalau buat Bundaran mau demo, misalnya Tanjung Sari jalannya rusak, diajak orang terus Tapi alhamdulillah kemarin saya lewat udah bagus ya, udah bagus gitu. Jadi udah mulai ditambah-tambah. Itu boleh teriak kita.
Karena kita rakyat Bogor punya hak untuk menikmati apa yang ada di Kabupaten Bogor ini, termasuk sarana transportasi dan yang lain. Nah makanya KWB ini kita punya visi dan misi. Visi itu angan-angan, keinginan, harapan ke depan kita ingin seperti apa. Itu visi. Nah, visinya apa? Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor yang merata dan adil. Peningkatan kesejahteraan, ingat itu. Apakah di desa teman-teman yang ada di Tanjung Sari ini, rakyat kita ini, saudara kita ini, kesejahteraannya ini, apa menurun, apa jalan di tempat, atau ada peningkatan? Kita harus bisa membaca itu. Kalau masyarakat di desa kita itu, banyak yang susah sekarang, banyak yang nganggur, bahkan yang miskin makin banyak. Nah ini berarti ada masalah. Gitu. Ini yang kita harapkan ada peningkatan. Peningkatan dari berbagai sektor. Terus merata dan adil. Kalau kita lihat Kabupaten Bogor sekarang ini, luas wilayahnya 289.000 hektar. Luas wilayahnya. Kecamatan Tanjung Sari ada berapa? Ada 13.000. Ada yang apa? 13.000-an hektar. Ini 289.000 hektar. 40 kecamatan, 435 desa kelurahan. Banyak. Penduduknya berapa? Sekarang diprediksi oleh BPS sudah mendekati 6 juta jiwa. Jadi penduduk Bogor ini sama dengan di provinsi Lampung. Kalau negara Singapura, penduduknya itu orang negara itu dipati. Makanya kita sebagai orang Bogor Timur yang jauh dari perkotaan, jauh dari pantauan, ini bisa urusan kesejahteraan ini masih ada yang tidak merata dan tidak ada yang masih ada. Nah inilah yang harus kita kawal, kita pantau supaya tingkat kesejahteraan ini masyarakat kita di Tanjung Sari walaupun memang ada di ujung timur, tetap kita harus kencang memperjuangkan agar wilayah kita ini, kecamatan kita ini berkembang bisa menyesuaikan dengan kecamatan yang lain. Kalau dilihat pembangunan yang ada hanya di perkotaan saja, kita juga punya kewajiban untuk teriak, punya hak itu agar ada pemerataan. Misalnya pemerataan dari sektor pembangunan. Kalau di kita jalan-jalan rusak, sementara di kota dibaik-baikin, kita lihat ada pemerataan. Apakah hanya yang perhatikan oleh pemerintah itu di kota aja? Ya kota sudah hebat, fasilitas banyak. Tapi kan ketika kita melihat ke saudara-saudara kita di Tanjung Sari ini masih banyak susah. Itu pemerataan. Kemudian adil. Keadilan ini terutama masa-masanya bantuan dari pemerintah banyak, itu harus diperlakukan adil. Jangan sampai misalnya sekarang yang banyak itu bantuan apa? Dana apa sih? BLT. Masih banyak yang teriak, Pak, abis susah kita bagian, tapi itu buah motor, bola emas, kok kebagian. Itu kan tidak adil, ya? Tidak benar adil. Nah inilah salah satu juga yang harus kita lihat situasi kondisi saudara-saudara kita yang ada di desa-desa kecamatan Tanjung Sari pada khususnya. Nah makanya visi tadi, ya, peningkatan kesejahteraan dengan merata dan adil, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Maka kita punya misi. Ada misi, 7 misi. Saya sudah bagikan juga 7 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sektor pendidikan, kesehatan, dan agama.
Tiga. Kualitas SDM. Kita pengurus banyak ini, ada ketua punya yayasan, punya sekolah, sekretaris, dana punya yayasan, sekolah. Ada? Oh, wakil ketua pada itu sekolah. Jadi kualitas SDM. Sekarang kita lihat sekolah dasar SD itu PNS-nya ada berapa orang? Satu sekolah. Masih ada nggak PNS-nya cuma kepala sekolah doang? Masih ada nggak? Ada Tanjung Sari. Di mana? Sekolahnya biasa orang di pojok. Ada berak yang dikejar lagi biasanya, biasa ada 2 kilo. Pokoknya kan apa? Jadi guru honorer. Itu di sekolah pemerintah. Kemudian kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga kesehatan. Sektor kesehatan ini merupakan salah satu sektor yang memang harus terus kita upayakan. Dengan penduduk 5.600.000 jiwa, ini banyak orang sakit. Coba kita lihat rumah sakit RSUD. Kalau kita sakit kadang-kadang dibilang udah penuh. Nah, sektor kesehatan ini juga harus jadi prioritas kita. Kalau di Tanjung Sari ini puskesmas baru ada berapa? Ada 21. Nah, berarti kita harus perjuangkan, fasilitasi oleh kita supaya Tanjung Sari itu ada puskesmas tambahan. Pustu ada pustu ada, tapi dokternya ogah-ogahan, jarang ada di tempat pustu waktu aja. Itu sektor kesehatan. Jadi yang paling utama kualitas SDM sektor kesehatan. Di samping harus rakyat kita di Tanjung Sari ini sehat, juga fasilitas kesehatan, termasuk juga masyarakatnya banyak yang pintar-pintar ngerti urusan kesehatan. Di Tanjung Sari udah ada nggak yang orang Tanjung Sari yang jadi dokter? Ada. Paling berapa orang? Ada 10 nggak? Belum di bawah. Iya. Itu kalau perawat banyak ya. Banyak itu. Jadi ini juga salah satu yang memang harus kita perjuangkan sektor kesehatan. Kemudian agama. Agama ini Tanjung Sari disebut agamis, daerah agamis juga enggak ya? Disebut daerah yang tidak agamis juga banyak. Meski pesantren banyak. Tapi inilah yang teman-teman sekalian di masing-masing desa, masalah pendidikan, kesehatan, agama harus kita lihat. Desa Gonajaya itu gimana nih? Banyak nggak orang yang tidak sekolah? Karena dari 3 sektor ini, pendidikan, kesehatan, dan agama ini berkaitan. Bisa contoh. Pendidikan bagus, dia sarjana. Kemudian agamanya bagus, tapi dia kesehatan jelek, sakit-sakitan. Normal nggak situasi gitu kan? Nah, itu nggak bagus. Saya datang rumah sakit. Kemudian fisik sehat, otaknya pintar, tapi agamanya lemah. Oleh nggak? Apakah kita nggak melihat banyak yang sekarang masuk penjara ke orang pintar, orang sehat, tapi dia sisi agama lemah, jadi koruptor, jadi apa gitu, macam-macam. Kemudian fisik sehat, agama kuat, tapi itu sekolah. Zaman sekarang di Indonesia itu bagi kita yang akan mencari pekerjaan, yang nomor 1 dilihat itu ijazah. Lulusan mana? SMA, SMK, S1. Nah ini yang harus diikat. Jadi ternyata di Pemda saja sekarang Kabupaten Bogor, saya mantan kepala dinas, sudah dari mulai camat, kepala satpol pp, kepala dinas pendidikan, kepala dinas koperasi UMKM dan perdagangan,
Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, dan Kepala Dinas Perizinan DPMPTSP sampai pensiun kemarin bulan Februari. Jadi banyak yang harus kita lakukan, terutama berkaitan dengan urusan pendidikan, kesehatan, dan agama itu. Memang kita nggak punya dana, teman-teman sekalian, tapi minimal tenaga pikiran, terus potensi yang ada di Tanjung Sari ini, kalau misalnya untuk bisa membantu masyarakat yang tidak mampu tapi ingin sekolah, bisa kita fasilitasi, ada perusahaan dan program bantu tuh anak yatim atau anak fakir miskin dan sebagainya. Bisa seperti itu, tidak harus kita berkorban duit, karena KWB nggak ada anggaran di organisasi sosial kemasyarakatan itu. Makanya saya mengajak teman-teman yang masuk urus KWB ini, kecamatan maupun desa, itu jangan berpikir bakal banyak duit di KWB. Kalau utamanya udah mikir, wah sugarnya udah banyak motor di KWB, itu dengan nges belajar jadi pengurus. Tapi harus sekarang jadi pengurus baru bisa dilatih. Yang pertama disyukuri, yang kedua diterima dengan ikhlas, yang ketiga dibawa resep. Tiga. Jadi kamu orang tersebut ya jadi pengurus, apa saya ditarik-tarik itu si Pak Yana dengan mundur, karena nanti nggak akan benar. Tapi kalau resep, walaupun keberwitan atau baru gaji kudu keluar duit, dibawa resep kekerasan, kantong diporokan bagi dompet ya, untuk kegiatan KWB. Itu resep, gitu ya. Jadi kalau kita udah belum apa-apa atau baru dilatih terus ngeluh, keberwitan, waduh udah akan jalan, tukcing kan ya, habis betul cicing. Yang kedua, misi kita adalah membina usaha ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan koperasi. Yang sekarang kalau koperasi ini memang merada-rada di Bogor, koperasi itu menurut. Tapi UMKM ini sekarang yang lagi naik daun. Nah, kita harus bisa membantu UMKM kita yang di Tanjung Sari itu. Dia potensinya di bidang apa UMKM? Kalau urusan pemodalan ada yang bisa difasilitasi, bisa kita lakukan. Karena kalau ada ke usaha atau ke pemerintah juga itu di Pemda itu namanya anggaran, kalau tidak diusulkan nggak akan datang tiba-tiba. Karena apa? Karena itu anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ada perencanaan pembangunan, ada musrembang tingkat ke desa, ada musrembang tingkat kecamatan, ada musrembang tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke pusat. Jadi kalau di desa kita di Tanjung Sari ini ada yang perlu diperjuangkan diarahkan, itu di musrembang desa kita harus bantu usulkan. Nanti dari desa masuk skala prioritas, ada berapa usulan program prioritas di musrembang kecamatan. Kita ikut lagi, kita pantau lagi di kecamatan. Jangan sampai dari desa ada, pas masuk kecamatan nggak ada yang menjadi prioritas di desa kita. Kawal lagi, musrembang kabupaten. Nanti di kabupaten bersama. Nah itu nanti kalau di kabupaten bagiannya kita fokus kalau di kabupaten, ya. Jadi nanti ini aspirasi dari kecamatan Tanjung Sari ini, dari desa ini harus betul-betul menjadi skala prioritas. Yang namanya prioritas 1 sampai misalnya ada 10, ya berarti kalau ada anggaran ini nomor 1 yang dibiayai oleh APBD. Karena semua anggaran, usulan anggaran yang ada di Kabupaten Bogor tidak bisa dalam 1 tahun itu ditulis semua. Makanya skala prioritas. Nanti yang sekarang 1-2, oh iya direalisasi anggarannya ada. Nanti 3, 4, 5, 6 tahun berikutnya. Tapi cilakanya memang ketika kepemimpinan baru berubah, kadang-kadang acak-acakan dia lah program-program itu. Makanya contoh sekarang Pak Presiden Jokowi, kenapa diramaikan juga, wah ini harus ada periode ketiga.
3 periode. Kenapa? Karena apa? Program Pak Jokowi sekarang, Presiden Jokowi itu dimungkinkan, diprediksi di akhir masa jabatannya masih banyak yang belum selesai. Contoh mana? Ibu kota negara yang mau pindah ke Kalimantan. Itu tuh tahun 2014 itu beliau selesai. Mungkin baru kantor-kantor dinas, kantor kementerian aja yang selesai, yang lain-lain belum. Nah, kalau nanti presidennya yang berseberangan dengan kebijakan presiden yang sekarang, itu bisa berubah lagi. Contoh kita di mana? Apa? Yang atlet apa namanya? Pembalap. Itu sampai sekarang bangkrut. Setelah presiden ganti, aturan udah hebat banget gitu. Itu contoh itu ya, contoh kita lihat. Gitu ya. Nah, kita UMKM. Jadi kalau di desa kita itu banyak yang pengrajin food industri, nah itu kita kawal. Ya, kita kawal supaya ini, wah ini boleh nih dipromosikan, ini kemasannya itu kan banyak juga ya, keripik singkong itu. Keripik singkong sekarang sudah nggak pakai lagi yang namanya kemasan pakai plastik, terus pakai lilinnya di lemnya pakai lilin. Sekarang udah banyak udah pakai merek berhebat. Nah itu salah satu yang harus kita juga bantu masyarakat kita yang ada. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi. Ada segala masyarakat yang dia kurang mampu atau tidak mampu, yang KTP susah. Karena KTP sekarang produknya, kalau sekarang masih di kecamatan ya produk masih, iya kadang-kadang kan itu ada yang harus ke dinas akte kelahiran. Nah, akte kelahiran sekarang yang program KTP akte kelahiran yang belum punya, nanti kita program ketua Pak Lurah ya. Jadi nanti berapa desa mana nih yang anak-anaknya belum punya akte kelahiran, belum punya KTP, nanti kita kumpulin, nanti kita minta bantuan dinas kependudukan turun deh. KTP bisa langsung diproses cepat. Kalau dinas kependudukan udah nantangin saya, Bapak tuh jangan kayak gimana, desa mana, saya kumpulkan, harus campur KTP, atau akte kelahiran, data sipil ya, terus yang bisa dikerjakan 1 hari selesai, kita programkan gitu. Ya, jadi itu kepala dinas kependudukan sudah minta kita udah Tanjung Sari ke daerah perbatasan jangan sampai ketinggalan ya. Kayak kemarin saya nyari supir tetangga di sini, pas ditanya itu udah 2 minggu, KTP mana sih, bensin Pak, KTP lagi, butuh bukan, moro-moro sih Pak, gitu ya. Jadi memfasilitasi kepentingan masyarakat dengan pemerintah, kemudian kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Kalau ada program pemerintah, kita harus kawal. Yang membaca adalah mengawal dan mengamankan program pemerintah. Sekarang kita harus bersyukur, desa itu punya anggaran, ya, anggarannya beda dengan zaman kepala desa tahun Lurah Ajam tahun berapa? Jadi kalau di sini ya, dulu kalau pengen bangun atau desa itu rapi, harus ada jual beli tanah, naikkan surat-surat tanah atau pembebasan, bisa bangun. Kalau enggak, yang miskin makin miskin desa itu. Tapi sekarang lain, dari pusat dapat anggaran besar, dari APBD dapat anggaran besar, apalagi yang namanya sekarang sambil-sambil 1 miliar 1 desa. Jadi desa-desa itu bisa membangun infrastruktur, jalan-jalan desa, gang-gang itu dicor, dihotmik, di pondok, gitu. Tinggal ngatur, gitu. Perencanaan itu tadi, tapi apa nanti uang itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau uangnya tidak sesuai dengan perencanaan, itu juga salah. Jadi kita bisa mengawal dan mengamankan, membantu kalau ada yang melenceng di desa atau di kecamatan, ya diingatkan oleh kita. Itu, ya, jadi mengawal dan mengamankan oleh pemerintah.
kemudian ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Bogor. Kita di Tanjung Sari permasalahannya apa? Kalau saya ingat dulu waktu masih di Kadis Perizinan, itu yang tambang batu itu, yang bikin sawah rusak, yang ada di sini ketua, saya diurus dia, dedengkotnya demo. Pas panggil di Dewan itu saya, Pak, kawan saya waktu Tanjung Sari, bunga orang guru beresan dia. Cek saya, bagus, saya dukung, itu untuk kebenaran, nggak apa-apa. Bukan centeng lu mahasiswa tes si naon sah si Reja. Akhirnya mesti digawe di dinas deh ngobrol. Di DKPP. Itu harus digawe cincin lu. Apakah memang gitu suasananya sekarang? Ya. Jadi teman-teman ini saya minta itu tetap ini kan jadi ya jangan sampai ada bahasa ini pentolan-pentolan tokoh atau pemuda yang kenceng dia energik langsung diamankan, udah siap cing di jatah gawe. Ya, saya hafal di Bogor ya, kelilingan kabupaten 35 tahun saya di PNS, jadi camat ya di 3 kecamatan, 4 terakhir Cilengsi. Dia hafal Bogor, makanya langsung Bogor itu nyalon bupati kayak panik. Kan duitnya kaya kan mampu ya makanya rencana nyari sugan suara rumah gabung saya ayah dulu saya tadi ada mikir ada bagi saya kurang seperti itu Alek yang butuhnya banyak karena dapil 2 saya nyari di ketiga dapil 2 7 kecamatan Gunung Putri, Cilengsi, Kelapa Bogor, Cariu, Sukabumi, Tanjung Sari 7 kecamatan. Jadi KWB ini juga teman-teman kalau merasa saya mah di partai jangan merasa terpaksa jadi pengurus KWB itu ada di mana-mana. Ya, KWB itu ada di mana-mana. Yang dari PDIP, yang di Golkar, yang di PKS, ya. Tapi urusan pilek isukan di dapil 2, saya nyari. Ya wayah nabe, kan kudu ada halus. Mau pecahan Pak. Ya, saya mau minta bantuan, tapi tidak aku itu tentu ini. Siapa dukung ke? Itu nyimbang dikit ya urusan politik itu. Jadi tema apa tetap KBB cuma itu aja. Saya mah itu aja, bukan minta bantuan, kasih tahu aja, kasih tahu gitu. Nah kemudian berikutnya misinya adalah melestarikan budaya Sunda. Walaupun bagaimana kita ini orang Bogor itu orang Sunda, ya. Sundana Bogor Timur ada kasar, tapi di barat lebih kasar. Anu rada lembut di wilayah selatan, daerah puncak perbatasan Sukabumi, Cibogo itu rada lembut. Cianjur ke Cianjuran itu lembut. Gitu. Jadi gongrongna naon sih? Beras gongrong. Tapi nggak apa-apa. Bahasa Sunda, budaya Sunda. Yang hajat sekarang yang hajat pakai apa hiburannya? Order tunggal wae Pak. Masih ada kan anu yang boleh. Mampuan mah buruan kamari nang Jadi pongan masih ada. Iya. Nah itu budaya Sunda. Ya. Jadi itu walaupun kita orang Bogor Timur urusan Sunda itu budaya kita. Jawa Tengah, Jawa Timur itu mereka 11 bahasa Jawa kan. Jawa Barat aja itu Sunda. Majikan saya orang Jawa Tengah di Selawi, Tegal. Makanya resepnya itu dagang apa dulu? Baru makan apa? Warteg. Jawa Tengah apa Ganjar berarti ya?
gitu. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur itu Jawanya hampir mirip, walaupun memang ada juga itu. Tapi kita Jawa Barat sudah di Cibinong. Kalau pada orang Cirekai ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, terutama saya ini tadi habis assalamualaikum tuh sampurasun. Jawabnya namanya. Garansi ini cerita. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah KWW memberikan kesempatan kepada masyarakat Bogor untuk berkiprah di berbagai sektor. Satu, pemerintahan. Di sektor pemerintahan, kader KWW ada yang mau nyalon kepala desa, pengen jadi kepala desa, harus kita dukung. Betul. Yes. Tapi harus diseleksi dulu. Mulai kader kepala desa didukung, terus jadi lurah. Tapi benar ngakuan anak, aduh, nggak usah. Ini harus dimatangkan. Karena akhirnya mah jadi kepala desa dia bisa 3 periode ya. Tiru kali gede 18. Namun dulu zaman masih 8 tahun dulu 2 periode, terus 6 tahun. Di tingkat bawah kepala desa. Kemudian ada yang mau jadi anggota DPRD, ya kita harus mau. Di sini di wilayah 2 ini, dapil 2 itu di Cariu, caleg ada 2, yang satu partai dengan saya. Tanjung Sari, ada nggak Tanjung Sari yang di P3 caleg? Karena ya, berarti diwakili kita. Nah, itu. Jadi banyak yang bisa kita kembangkan. Kemudian DPRD provinsi, DPR RI, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, taruhan presiden, wakil presiden mah di urama cara hayat tuan kalau menangin bakal kamu budak kene. Kalau cara main bola mah tim Indonesia, lu jangan tim mana mereka dia? Kira-kira permainan sebenarnya 0. Lalu di lobby heula, terkenal si Pak Erick Thohir teh beda di Jima, kata tuh ini. Tapi lagu data beneran main bisa dicukur, bisa dicukur, ya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu pemerintahan. Kemudian yang di swastanya, yang PNS-nya, ada PNS di Tanjung Sari. Ada mungkin ada yang pengen jadi kepala sekolah guru ya. Saya baca tadi SPD itu ada lomba ke guru kan. Terus PNS kan. Saya waktu jadi kadistik banyak angkat kepala sekolah. Ayo umur 20 tahun. Hayang kene jadi kepala sekolah yang berbuka pensiun. Aturan 2 periode. 4 tahun sebetulnya. Banyak yang diganti sama saya. Dicari juga banyak yang kita ini kan didorong supaya jadi kepala sekolah. Nah itu. Kalau yang di pegawainya di dinas instansi lain bisa kita dorong promosi. Cuman memang harus sesuai dengan pangkat golongannya itu dari PNS. Sama lah di tentara juga, di polisi sama seperti itu. Nah itu kita juga harus putra daerah kita Tanjung Sari itu kalau ada yang berprestasi, ada peluang, yuk kita kembangkan. Saya di sini lahir di rumah iya, saya lahir 60 tahun yang lalu. Ketika saya jadi kepala dinas, banyak orang yang tak percaya, ternyata ini orang yang keren. Gitu. Akhirnya saya udah pensiun, generasinya bukan. Teman-teman ini, mungkin keluarga teman-teman yang sekarang lagi berkarir, ayo kita supaya ada nama Tanjung Sari itu jangan sampai orang kota menganggap Tanjung Sari itu jauh kodok. Saya teman-teman itu sampai buburan itu mah. Hari kalian Pak jauh tuh ini. Sapa Baduy, jauh. Sapa Baduy. Itu ya. Jadi ini memang harus kita ingat sektor pemerintahan. Kemudian pembangunan, sektor pembangunan. Kader-kader KWW yang mungkin jadi pengusaha. Kita dukung. Fasilitas apa yang bisa kita bantu? Fasilitas. Ya, ada yang jadi kontraktor,
Mungkin ada juga yang punya proyek perumahan, properti. Sekarang di kita ini yang lagi ngetren itu penjualan tanah kapling. Tanjung Sari banyak itu. Izinnya itu. Ya, teman-teman desa ini nggak ada izinnya. Kenapa? Karena di aturannya itu yang namanya penjualan tanah kapling, perusahaan jual tanah kapling itu nggak boleh. Yang ada juga bikin perumahan, kemudian ada rumah contoh terus dijual, urusan lakunya setahun 2 tahun terserah, tapi izinnya di perumahan. Terus apa ruangnya baru cocok. Ini wisata ini ruangnya apa? PB, kebun. Gak bisa di lingkungan, gak bisa. Paling pariwisata, itu ada boduren gitu. Jadi kalau nanya ini udah ada izinnya belum? Ada itu udah. Saya aneh-anehnya kok, gitu ya. Dulu lain begitu. Nggak ada. Karena apa? Ketika diproses, mentok ruangnya. Ada yang jual kapling itu yang laku keras ya, 100 meter, 600 juta, 60 juta, 50 juta. Penjalan doang. Sementara pasus-pasuknya. Gitu. Jadi saya, kenapa ini dibiarkan? Jadi saya berada perizinan orang Tanjung Sari. Boleh sih nggak mehuran ukuran. Gitu. Nanti baru cari solusi ke Pemda supaya seperti apa harusnya. Saya kira itu teman sekalian. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan alhamdulillah kita tidak diguyur hujan yang besar. Kalau hujan angin di sini berantakan ini. Alhamdulillah Allah masih lindungi kita. Demikian atas segala perhatiannya, terima kasih. Ya, ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih pada yang terhormat Ketua KWB UPC Kabupaten Bogor yang sebelum menutupi acara ada acara spesial yaitu penyerahan harta yang akan disampaikan langsung oleh Ketua KWB Kabupaten Bogor. Para Ketua Kecamatan Tanjung Sari. Ya, minta dulu ya, berkembang, berkibar. Ya ketua nggak ada rege, ketua kecamatan berapa?